nggak cuma barang-barang yang bisa diekspor, ternyata keindahan pun juga bisa ya Pak. Karena sangat penting bagi kita untuk betul-betul menyiapkan ekosistem industri di dalam negeri, dalam semua sektor, dalam semua lini, serta menyiapkan para eksportir-eksportir muda untuk menembus pasar dunia. Tentu hanya dengan ekosistem yang baik dari hulu hingga ke hilir, kita hanya dengan itu kita bisa membawa Indonesia menjadi negara eksportir yang disegani dunia. Teman-teman yang sedang aktif menjalankan ekspornya, supaya hati-hati dulu dengan pembeli yang tidak memberikan kepastian pembayaran. Tapi produk spesifik seperti industri kreatif dan organik eh, tetap memiliki pangsa pasar yang baik. Melihat atau mencoba menjajaki pasar Tiongkok. Harus optimis ini, pasar China, pasar Tiongkok ini kan gitu. Tantangannya akan banyak dan kita harus tetap semangat ya. Kalau dibandingkan tahun 2022 itu sudah mencapai 290. Saya tidak melihat hal itu. Yang saya lihat melalui company-company gede seperti Wira atau Empire yang masukin kayak gitu. Jadi jangan lupa berbekal kesimpulan pada hari ini, kita masuk di hari kedua. Jangan lupa hadir semuanya besok pagi 8.30 di hari kedua Konferensi Ekspor Internasional 2023 dengan tema khusus Export Outlook 2024. Ya, saya punya optimisme di anak-anak muda para mahasiswa itu sudah berani untuk mengeluarkan suatu line produknya dan sudah punya brand sendiri-sendiri. Meskipun saat ini beberapa saya lihat tadi masih baru menyasar di pasaran sekitar regional mereka. Tadi katanya ada di Jawa Timur, di Malang, dan lain sebagainya. Tapi berjalan dengan naiknya kualitas, insya Allah nanti akan siap ekspor. Teman-teman di Indonesia, terutama UKM, dan teman-teman mahasiswa bisa memanfaatkan kami, posisi kami yang ada di luar negeri. Jadi di luar negeri itu sebenarnya simpel-simpel. Suka produk Indonesia ya, misalnya pagar, bambu seperti itu, padahal banyak banget di sini bambu. Teman-teman kita juga bisa tembusin di sana gitu ya, syarat-syaratnya semua, izinnya semua, seperti itu. Dia akan kasih advice. Di batch 2 ini nanti bakal lebih seru lagi karena dari Pak Handito sendiri ngasih tahu ke kita kalau program-program PPI Dunia, misalnya kita bincang-bincang sama atas perdagangan. Jadi nanti yang batch 2 itu bakal kebagian materinya lebih daging lagi tuh, karena udah kemasukan materi-materi lain tuh ntar tuh. Nah, di sini, seperti teman-teman tahu ya, kalau orang-orang Eropa tuh biasanya sangat amat concern sama hal-hal yang berbau lingkungan, kesehatan gitu. Makanya mereka sangat berminat pada produk yang sustainable dan halal nih. Kalau khusus halal memang baru-baru ini, karena banyak imigran dari negara-negara tersebut yang juga banyakkan Muslim. Ditambah hadirnya Sekolah Ekspor PPI Dunia batch pertama, di mana di Mesir juga ini banyak juga komunitas yang aware dan juga peduli tentang ekonomi serta mandiri ekonomi itu sendiri. Perlu diketahui juga bahwasanya ternyata ekspor Indonesia ke Mesir itu sangat mudah dan kebutuhan komunitas Mesir itu terhadap Indonesia itu sangat tinggi. Ada beberapa negara dengan potensial ekspor produk anyaman yang cukup menjanjikan, mulai dari Jepang, Cina, Vietnam, Belgia, dan juga Jerman yang bisa dijadikan sebagai negara tujuan ekspor. Januari sampai September 2023 sebenarnya mencapai 5,2 miliar US dollar. Itu menurun sekitar 16,28 kalau dibandingkan Januari September di 2022 ya. Ketika melakukan business matching itu dipastikan membawa sampel yang ada, Pak. Jadi diskusi nanti antara calon buyer dan reliable supplier ini tidak lagi-lagi hanya ya saya punya ini, tapi mereka bisa melihat sampel, merasakan sampel atau mencicipi sampel gitu.